Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syahputra dari kelas 2A dengan NIM 44432400065. Di sini saya akan jelaskan mengenai bagaimana apa sih itu keanekaragaman hayati. Baik, langsung saja. Keanekaragaman hayati itu adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahuinya melalui suatu observasi atau pengamatan. Keanekaragaman ini bisa meliputi jumlah atau frekuensi dari ekosistem, spesies hingga gen di suatu tempat. Singkatnya itu, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang terjadi karena perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan hingga sifat-sifatnya. Kemudian, keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu gen. Variasi gen dalam satu spesies, contohnya warna bulu kucing, itu berbeda-beda. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Perbedaan antara spesies satu dengan yang lainnya, contohnya harimau, burung, dan ular. Selanjutnya itu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem meliputi makhluk hidup, lingkungan makhluk hidup, contohnya seperti hujan, hutan hujan, padang rumput, terumbu karang, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya Indonesia itu termasuk salah satu negara mega biodiversitas. Apa itu mega biodiversitas? Itu adalah suatu wilayah atau suatu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi atau melimpah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu sangat kaya akan alamnya, sangat bervariasi spesies bahkan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya, baik di perairan maupun di daratan, baik yang di gurun maupun yang di hutan-hutan. Kemudian ekosistem khas yang ada di Indonesia itu hutan hujan tropis, ekosistemnya. Kemudian ada mangrove, kemudian juga ada danau vulkanik. Baik, selanjutnya apa sih manfaat keanekaragaman hayati itu? Yang pertama, dari faktor ekonomi. Kita bisa mengambil hasil dari hutan tersebut. Bisa kita jual, bisa kita buat menjadi kerajinan, dan yang lainnya. Di bidang perikanan, kita bisa mengolah hasil tangkapan itu menjadi banyak hal. Yang pertama bisa kita jadikan jual beli untuk sandang pangan, kemudian bisa kita jadikan hiasan, atau kita bisa gunakan menjadi kosmetik bisa. Kemudian bisa menjadi tanaman obat. Nah, banyak sekali, apalagi di Indonesia itu sangat beragam sekali yang namanya tumbuhan. Mulai dari yang bisa mengobati berbagai penyakit atau yang lain-lainnya. Faktor yang kedua itu ekologi. Manfaat keanekaragaman hayati di bidang ekologi. Di faktor ekologi itu menjaga keseimbangan ekosistem, yang dimana jika ekosistem tersebut ada yang terganggu atau ada yang rusak, maka itu akan berpengaruh untuk ekosistem yang lainnya. Kemudian di bidang ilmiah dan pendidikan. Nah, keanekaragaman hayati yang saking banyaknya di Indonesia atau saking melimpahnya di Indonesia itu bisa menjadi sumber penelitian, baik dari penelitian tentang gennya atau tentang spesies apa, kemudian bisa di ya banyaklah macam-macamnya. Kemudian yang itu faktor budaya. Faktor budaya adalah bagian dari tradisi dan identitas lokal. Nah, di setiap daerah, di setiap wilayah itu pasti ada ya ciri khususnya. Misal kayak di Jalak Bali, mungkin berasal dari Bali, atau Cendrawasih lebih dominan berada di bagian Papua. Harimau Sumatera lebih banyak dominan di Sumatera, seperti itu salah satunya. Baik, kemudian ini salah satu contoh keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama ada ikan
yang pastinya ini di perairan. Ada ikan, ada terumbu karang, ada lamun, ada koral, ya, terumbu karang, dan rumput laut, masih banyak lainnya seperti plankton, zooplankton, ya masih banyak lainnya. Baik, yang kemudian, nah ini salah satu contohnya. Ini saya mengambil dari internet ya. Nah, ini ada terumbu karang, ada lamun, ada ikan. Ini salah satu contoh keanekaragaman hayati yang bisa kita lihat di internet banyak sekali. Baik, yang kemudian itu ada, mengapa sih saat ini semakin berkurang keanekaragaman hayati? Nah, salah satunya ada deforestasi dan konservasi lahan. Jadi apa itu deforestasi? Itu penghilangan atau tutupan hutan secara permanen menjadi lahan non hutan, biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pertanian, perkebunan, dan pembangunan. Nah, saat ini seperti yang terjadi di Kalimantan, yang awalnya banyak sekali hutan menjadi berkurang karena adanya lahan pembangunan itu sendiri. Kemudian juga dari aktivitas manusia yang seperti perburuan liar dan perdagangan ilegal itu sangat banyak sekali sekarang. Ya, seperti kita ketahui, kemarin ada kasus tentang perburuan harimau yang diambil kulitnya untuk dijadikan kerajinan tangan seperti tas, atau buaya yang diambil kulitnya untuk menjadi tas atau ikat pinggang. Terus ada seperti badak bercula satu yang diambil culanya untuk menjadi hiasan rumah atau yang mereka sebut karya seni. Kemudian juga salah satunya menjadi faktor keanekaragaman itu menjadi berkurang. Yang selanjutnya itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sangat banyak terjadi, apalagi di Jakarta. Mungkin di Jakarta sangat minim sekali untuk kebersihannya, mulai dari warga sendiri atau yang lain-lainnya. Pencemaran lingkungan sendiri itu menjadi faktor yang sangat sulit untuk diatasi. Kenapa? Karena yaitu sendiri ulah manusia sendiri yang tidak bertanggung jawab atau yang lepas dari tanggung jawab untuk membiarkan hal itu terjadi. Kemudian selanjutnya itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim itu saat ini sedang berbeda, seperti yang darinya mendung tiba-tiba panas banget, atau sebaliknya. Itu yang menjadi faktor perubahan iklim, yang menjadi faktor untuk keanekaragaman hayati itu menjadi berkurang. Contohnya seperti hewan gurun yang sudah panas tapi tambah panas karena adanya global warming atau apa itu, saya lupa istilahnya. Ya, itu menjadi masalah sendiri untuk saat ini. Baik, yang selanjutnya itu sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada intinya, marilah kita menjaga bumi kita, marilah kita melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena itu bisa berdampak baik untuk kita sendiri. Seperti kita bisa memanfaatkan dari banyak spesies, banyaknya makhluk hidup yang ada di Indonesia. Jadi marilah kita untuk menjaga agar tetap ada agar tetap tidak punah atau langka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsir kepada yang sudah menonton. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.